Banyak suara kodok. Semangat malam, Saudara Bi. Halo. Halo, Saudara Bi. Halo. 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 Udah nggak ada orangnya. Sudah nggak ada orangnya. Tidak ada yang berani tampil, teman-teman. Adapun datang ribut dengan masker. Semangat malam. Assalamualaikum Bang Juma, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Yang muslim tahan dulu ya. Halo, semangat malam. Halo. Halo Bang. Malam juga. Silakan. Mau nanya nih Bang. Dari Kristen. Iya, bom Kristen Bang. Ya, abang yang kutanya Bang. Dari Kristen abangnya. Banyak apa? Banyak kodok di sini. Ada yang suka makan kodok enggak? Mana suaranya sedih kali pun kodoknya. Halo? 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 Bunda Yeni. Saya dipanggil Bang Juma. Iya. Semangat malam Ibu. Halo. Halo Saudara Patrick, selamat malam. Halo. 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 Pas ada udah besar, pas bisa kamar, boleh kamar sendiri-sendiri. Semangat malam, Saudara Teos. Halo. Selamat malam, Saudara Robit. Halo. Malam Juma. Malam juga. Silakan buka kameranya. Itu udah buka kamera Juma. Oh, jadi saya ngomong sama anjing ini. Lah itu Juma. Jangan dimatikan kamera saya Juma. Oh. Juma. Loh. Ini ada anjing sini. Juma. Nah, silakan. Ini penyidik lihat penyidik. Outcam Juma. Nah, coba lihat teman-teman polisi, lihatlah ini teman-teman Polri lihat. Itulah. Ya jadi jangan katakan kami apologet Islam ini, apologet Islam itu penghujat. Jangan katakan kami yang intoleransi. Ini dari pihak Kristen coba lihat. Juma. Kenapa kamu panas Juma? Enggak, saya cuma katakan kepada penyidik, teman-teman penyidik yang ada di bawah, lihat nih kelakuan mereka. Lihat nih, coba lihat. Jadi jangan salahkan umat Islam, jangan salahkan umat Islam ketika umat Islam tampil di sosmed membela keyakinannya. Ini coba lihat nih.
Lihat kelakuan nih, kelakuan orang Kristen Nah, gini nih. ini kan wajahmu Di Juma. Pak Polisi, lihat kelakuan umat minoritas terhadap kami yang mayoritas. Tengok kelakuannya gitu. Coba Masa ditunjukkan wajahmu, merasa masa senang salah dia gitu. kan. Padahal Komal ini adalah Komal edukasi untuk diskusi lintas agama, tapi dia jadikan ajang kebencian gitu. Siapa yang benci Tengoklah Juma? tuh. Jadi kalau saya ditanya dari teman-teman Polri, nah ini jawabannya. Nih kelakuan agama sebelah nih. Coba kayak gini kelakuannya. Makanannya dipamer dan mereka menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Inilah cermin ajaran kasih itu. Negara-negara yang maju itu Ajaran makan kasih itu babi, gini. Juma. Ya. Negara yang lebih maju itu Tuh, makan coba babi lihat. semua. Fakta Ya, nggak? nih coba Itu lihat. fakta nggak Juma? Iya fakta karena mereka Negara-negara menghalalkan yang maju segala kan macam makan cara babi, kan? untuk hidup. Iya karena mereka para penjajah merampas hak negara Tapi lain yang lebih maju untuk kan? memperkaya diri mereka. Iya nggak maju karena menjajah dulu, merampas, menjajah, mengorek semua harta Itu karena Anda SDA benci. yang ada di negara jajahan. Tuh, itu fakta. Benci. Negara-negara Barat kaya karena merampok negara-negara kiri kanannya. Itu fakta. Nusantara Negara ini yang makan dijajah, babi Malaysia lebih kaya dijajah, daripada negara-negara yang yang tidak makan babi. dijajah. Iya, iya. Kenapa kaya? Karena menghalalkan semua cara sama seperti babi. Semua cara dimakan, semua apapun dimakan. Sama seperti babi. Makanya cepat kaya. Umat Islam juga kalau mau seperti kalian cepat kaya kami. Menghalalkan segala Kamu macam kalau cara, apapun jangan dilakukan pakai. yang penting bisa dapat duit, bisa materi kayak gitu. Itu fakta, itu real. Kenapa bisa menguasai dunia? Ya karena karakter babi makanannya. Tapi kan Begitu faktanya kan kawan-kawan. maju. Terus ya nggak Apanya maju. yang maju? Kenapa nggak maju? Apanya yang maju? Apanya yang maju? Negaranya. Apanya yang maju? Negaranya. Apanya yang Juma. maju negaranya gimana? Apanya? Terus Apanya? kenapa kamu nggak pindah? Negaranya. Terus kenapa kamu nggak pindah ke sana? Ngapain kau masih di negara kami? Ayo. Ya saya nyaman di sini. Ayo. Kenapa? Karena kamu hidup di lingkungan kami. Coba kau hidup di lingkungan. Lingkungan Coba kau kami. hidup di lingkungan kafir. Coba. Jumlah kami 87%. Kalian cuma 3%. Kalian merasa nyaman kan? Nyaman kali pun. Nyaman kali hidup di tengah-tengah kami. Coba kau pergi sesamamu makan babi. Kalau tidak sama seperti babi dengan babi. Ayo. Itu cuma di Indonesia. Ayo. Cuma. Iya, parah. Kamu cari mengakui, negara-negara yang kamu maju. mengakui bahwasanya kau mana, nyaman Juma? hidup di Indonesia. Indonesia merdeka diperjuangkan 80-90% umat Islam. Paham kau? Oke? Kamu itu data dari mana? Semua orang tahu, sejarah pun tahu bahwa penjajah Data dari mana negara kamu ini 99,9 itu diperjuangkan oleh umat Islam. Sedangkan penjajah 100% non-Islam dan seagama dengan kau. Paham kau? Kamu itu ngomong tanpa data. Cenderamata yang dititipkan penjajah di Nusantara ini adalah gereja. Camkan itu. Camkan itu. Hadiah cuma berlaku yang di ditinggalkan oleh Indonesia. penjajah itu gereja dengan lembaga Bible Indonesia. Itu hadiah dari Belanda penjajah kepada siapa? Kepada mantan-mantan pengikutnya. Catat Woy, itu. kau lihat negara di luar sana yang maju. Catat itu. Kau lihat Penjajah. negara di luar sana yang maju.
Jadi kamu harus paham itu. Oke? Sadari itu. Sadari agamamu tuh. Kau itu minoritas, tapi karaktermu masih karakter penjajah. Kamu nyaman kan? Nah, nyaman hidup di Nusantara ini. Wah, 87% Islam. Makanya kau nyaman. Coba kalau kamu yang mayoritas punya agama, penduduknya yang mayoritas. Assalamualaikum Itu warahmatullahi saudara. wabarakatuh. Bang Komal Juma. ini bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tapi masih Komal ini untuk diskusi, bukan untuk menghujat, menista, nyerang pribadi. Itu. Saya tahu kok, saya paham kalau kalian terguncang. Iya kan? Akan kebenaran yang saya sampaikan, berdata, berdalil. Nah, kalian terguncang. Gitu. Halo, semangat malam Bunda Yeni. Selamat malam, Bang. Dari gereja mana, Ibu? Assalamualaikum, Bang. Cuma mau nyapa, Bang. Aku Islam, Bang. Menggunakan sabun cuci piring hingga terlihat bersih dan mengkilap. Namun suaminya sama sekali tidak marah. Iya, makasih. Mau nyapa? Apalah. Lebay Bang, kali, Bang. ini tadi saya menelusuri akunnya Robit di Facebook. Ini tapi masih kemungkinan wajahnya sih. Jadi belum pasti banget. Tapi saya ada anunya, ini saya share di sini atau di DM aja, Bang? Boleh di sini, Bang, boleh. Biar teman-teman kita aparat lihat kelakuan mereka. Domisilinya Magelang. Di Magelang. Ya, Oke. ini Bang. Kemungkinan Oh, wajahnya. ini di Facebooknya ditemukan. Ya, saya karena tipikal beberapa Oke. Orang-orang kayak gini memang orang harus dikasih pelajaran gitu. tapi ini masih kemungkinan, Bang, ya. supaya jangan Masih memicu kemungkinan. pertikaian antar anak bangsa. Iya, iya. Heeh. Ya. Robit jangan merasa Ini dia aman ya. orangnya naik lagi. Ya, jangan merasa aman. Kamu punya Udah, IP udah address di salah. HP itu bisa di track. Ya. Udah Ya nggak apa-apa, salah. jangan merasa aman. Berisik. Ya, kamu bilang salah pun nggak apa-apa. Ini lagi ku track IP addressmu kok. Tenang aja. Ya. Gembel. Gua kasih Iya, tahu iya. ini, woi. Ya, ya. Bedakan suara sama muka. Masa iya. muka tua itu dibilang muka gua cuma ya. Semakin kamu nyangkal ketahuan kok kalau itu kamu. Oke? Bos. Iya, iya. Nggak apa-apa. Magelang. Iya. Terserah kamu. Kamu Ketahuan kok. jangan merasa tersakitin cuma. Iya. Enggak, Kamu kok yang merasa enggak. tersakiti. Enggak, saya cuma sedih aja, sedih. Udah sedih turunkan aja. aja. Dia mau nganu Kenapa gambar lagi. Bang Zuma, aku izin turun ya. Kelakuannya Biar gitu. aplikasi trackingnya Iya, jalan makasih ya, Bang ya. Ya, assalamualaikum Bang. Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kan yang minoritas ini yang belagu kali kan. Apa sih masalahnya? Ini saya mengatakan salib apakah sandiwara? Salib ini kan sebenarnya nggak ada di kitabmu. Kata salib itu nggak ada loh di kitab kalian. Kalau saya ngajak kalian diskusi tentang kata salib, di mana kalian curi kata salib itu? Jadi ya terguncang, tapi jangan terlalu nampakkan kali gitu loh. Aku tahu kalian tersakiti dengan kebenaran yang kami ungkap. Tahu saya. Wah, Bang Suma ini bongkar kita punya agama. Ya mau gimana? Kebenaran itu harus, andaikan agama kalian bukan agama syiar, gak masalah. Masalahnya agama kalian agama syiar. Ada amanat agungnya untuk memurtadkan orang.
dengan berbagai macam cara kalian lakukan gitu loh. Demi untuk ini. Untuk memurtadkan orang. Minoritas tapi belagu. Disuruh ke negara yang menurutnya bagus, nggak mau, dia nyaman di sini katanya. Kan ada gila-gilanya. Saya nggak tersakiti dengan kelakuan kalian. Aku sudah hafal karakter kalian. Aku udah hafal. Kita sudah paham kok. Tuhan aja kalian bunuh, ya kan? Oh, bukan kami pembunuhnya, tapi kan sakit hati kalian kalau anak orang Maria itu nggak dibunuh kan? Kalian tersakiti kan kalau sampai Yesus tidak dibunuh? Sakit kalian itu. Oh, sakit kali. Kalian itu tidak boleh tidak. Yesus harus mati. Nah, itulah kalian. Orang benar harus mati buat kalian. Sadarilah itu. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Tidak akan ada umat Islam yang tersakiti dengan cara-caramu kayak gitu, enggak. Umat Islam itu paham Islam. Kami bukan umat terjemah. Mau sampai kapan kau mau tampilkan hadis-hadis gaya-gayaan kayak gini tuh enggak akan pernah bisa membuat umat Islam itu goyah. Karena umat Islam itu ilmunya bersanad, bukan Google. No. Kami tidak beriman kepada Google. Kami punya kitab sahihah. Kami punya Al-Quran. Pahami itu. No, kami nggak sakit. Nggak sakit. Itu bukan sembahan kami kok. Itu bukan Tuhan kami. Jadi nggak perlu. Semakin kalian kejang-kejang, saya semakin akan tampil di tengah-tengah kalian. Siapapun itu, kalian akan semakin sakit. Kalian yang sakit, terguncang kalian kan? Terguncang. Kenapa terguncang? Karena ternyata Yesus mengecam penyaliban. Ternyata Yesus tidak memberikan ruang kepada penyaliban. Ayo. Ternyata Yesus tidak pernah memberikan izin dirinya untuk disalibkan. Ayo. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 13 nomor 33. Kata Yesusnya di sana, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama dengan kamu." Berarti yang tinggal 40 hari 40 malam itu bukan Yesus. Yohanes 13 nomor 1. Apa yang dikatakan di sana, sementara itu sebelum hari Sabat Paskah, Yesus sudah tahu bahwa dia harus pergi berpindah dari bumi ini ke Bapa. Ayo. Berarti yang mutar-mutar 40 hari itu bukan Yesus. Kemudian Yohanes 12 juga diterangkan di dalam kitab Anda sendiri nomor 35. Hanya sedikit waktu lagi terang itu akan diam di tengah-tengah kalian. Ayo. Hanya sedikit lagi, sudah mau berangkat dia. Ayo. Mulai aneh kan? Yesus sendiri yang menerangkan itu. Yohanes 14 nomor 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia ini sudah datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ayo. Matius 23 nomor 39. Mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi, sampai kau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayo. Bandingkan dengan yang keluar dari kubur. Apa katanya? Maria, jangan kau sentuh aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku belum pergi. Terus yang tadi sudah pergi itu siapa? Yang tadi yang sudah pergi itu siapa? Sebelum hari Paskah, dia sudah pergi, sudah berpindah dari bumi ke Bapa. Itu siapa? Terus yang mengatakan keluar dari kubur,
Aku belum pergi kepada Bapak. Belum pergi kepada Bapak. Sebentar. Abangku. Malam bang. Suaranya ribut kali di situ, bising kali dandutannya, Bang. Bang nanti ada lah nyampe rumah ya bang. Ada sekalian mau kubahas bang. Malah. Ada musik, ribut musik. Iya bang, lagi nyanyi bang. Musik. Warung. Bisa dikecilin musiknya. Musiknya bisa dikecilin, musik. Aku yang nge-lag ya, teman-teman. Nge-lag ya. Kenapa ya? Jelek jaringannya, Sat? Dari tadi ya? Kok jelek kali jaringannya ya? Nge-lag ya, teman-teman? Jaringan sangat buruk memang. Oh aman, berarti dianya kan ya? Bukan kita kan? Oh iya. Gabriel berarti yang error, bukan kita. Jangan emosi, santai aja, santai, relax. Jangan menghujat. Malam Bang Zuma. Malam juga Bang. Iya, maaf. Jumpa lagi kita. Saya boleh minta nggak buka kamera? Saya cuma mau 3 pertanyaan Bang Zuma untuk meyakinkan pikiran dan hati saya. Silakan buka kameranya Bang. Kalau nggak buka gimana? 3 pertanyaan saja Bang Zuma. Teman-teman kita minta buka kamera. Ya sudah nggak usah apa-apa. Oke Bang. Kalau ada pertanyaan yang ini silakan di DM. Ustadz apa ini? Silakan Pak Ustadz. Pak Ustadz. Selamat malam Pak. Malam juga. Dari Kristen Bang. Saya Hindu Dharma. Oh iya, ada yang ingin disampaikan? Itu sering saya itu dapat itu Pak, apa namanya, kadang di desa-desa ya di daerah Bali itu kadang orang dari ini apa namanya agama sebelah itu sering ngasih Indomie susu gitu ya kan, dan Tuhan saya dipakai gesang yang waduh, itu sedang ingin menjelaskan misionaris loh. Hai. Halo, semangat malam. Halo. Naik lagi yang tadi yang dari Hindu. Entahlah. Ayo, saudara. Ayo. Ini malah tinggal, nggak diturunin, nggak ngapa-ngapain, malah nggak diturunin. Nah, gitu dong. Adi Iya. tuh nanget yang Iya, gimana? gini dari apa di Denpasar ya, di Banjarkangin itu kan kemarin lusa itu Pak, ada tetangga sebelah itu ya, dari agama sebelah itu nyebarin apa brosur ngasih sarimi gitu ya kan, dan Tuhan kami juga ada namanya di sana. Emang di yang agama sebelah itu pakai nama-nama itu ya, pakai nama-nama Tuhannya orang lain atau gimana gitu?
Pak, coba dijelasin gitu. Untuk gini loh, masalahnya kan pecalang di Bali itu kan istilahnya sekarang udah gini ya, apa namanya tuh, aturannya kan sudah mempunyai keyakinan masing-masing. Jadi janganlah dirayu, dibujuk, bahkan nama Tuhan kami disamakan gitu loh. Maksudnya apa gitu ya kan? Cuman tanya gitu doang. Saran dari abang, kan abang Muslim kan bang? Saya Muslim bang, Muslim. Iya, saya Hindu Dharma. Alhamdulillah. Abang pernah nggak lihat orang Islam melakukan hal seperti itu? Nyamar-nyamar Hindu, pakai tonnya Hindu gitu? Hampir rata-rata nggak ada. Memang nggak ada bang. Sing ada di Bugumi Bali ini, sing ada aneh istilahnya nyamu Islam tuh, istilahnya menyamar-nyamar sebagai ini sebagai itu nggak ada. Gentle orang Muslim itu. Alhamdulillah. Beda sama yang di sebelah kan. Tuhan kami dipakai loh, ide Sang Yang Widi. Padahal yang maksudnya yang dipasarkan mereka itu adalah dewanya Romawi. Gimana itu ya? Nah itu dia, kenapa kok seperti itu ya? Apa dia nggak pede dengan keyakinan sendiri sehingga atau gimana gitu ya Pak ya? Ada yang disebut amanat agung, di mana amanat agung itu mereka diperintahkan memang jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid Kristus. Jadi memang harus menjadi Kristen semuanya orang. Itu sudah menjadi amanat agung. Nah, pola yang dipakai meneladani pola pendiri agamanya yaitu Paulus. Di dalam 1 Korintus 9 nomor 20, 21, 22 23, Paulus mengajarkan orang-orang Kristen ini untuk menjadi seperti apapun demi untuk memenangkan orang banyak, mengikuti warna di mana mereka pergi. Seperti itu, Ketut. Oh, jadi begitu. Nah, ini saya mau tanya lagi satu hal ya Pak ya. Soalnya kan beda ya sama keyakinan kami antara Muslim dan apa tadi dibilang Kristen itu ya, beda kan. Kalau Muslim Tuhannya Allah ya. Allah. Ya Allah ya apa sih pokoknya itu ya kan. Allah. Nah kalau orang Kristen katanya sih Yesus, tapi kok bisa berubah jadi ide Sang Yang Widi itu dari mana dapatnya gitu loh? Ya itu dia, kan dikatakan di dalam kitabnya kepada orang Yahudi, nyamar Yahudi, kepada orang menganut Taurat, menjadi penganut Taurat, kepada yang tidak taat Taurat, ngaku penganut Taurat, ngaku tidak taat Taurat. Pokoknya Yesus diberitakan, Filipi 1:18, Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui, dengan maksud berpura-pura, dengan semangat menipu, atau dengan semangat jujur. Aku Paulus tetap bersukacita. Itu bunyi dalilnya. Oh. Terus jadi mau mengelabui, mau berpura-pura, semangat palsu, aku Paulus tetap bersukacita. Jadi untuk mengelabui. Jadi memang ya, Pak, mereka ya, diajarkan biar begitu. Umat Hindu biar masuk Kristen. Nanti gitu. ada yang pakai jilbab. Oh, begitu ya. Pakai cadar, gitu-gitu. Nyamar-nyamar seperti itu dia ya. Kenapa nggak pede dengan keyakinan sendiri ya? Iya. Kalau dewanya saya gagah bukan nggak pede, bukan nggak pede. Bukan nggak pede abangku. Tapi memang mereka harus menjadikan kita ini sebagai pengikut Kristus. Dengan cara apapun mereka lakukan. Tapi kenapa ngajak-ngajak itu boleh? Ngajak-ngajak orang lain, Bang. Kan orang lain punya keyakinan, Bang. Ya memang. Nah, memang tujuannya memang harus menjadi pengikut Kristus. Ini jadikanlah, itu kan perintah. Bantu di ini ya, disenggol ya biar saya on cam. Iya. Betul. Di follow teman-teman. Iya, jadi nanti saya jelasin, kan ada tuh kemarin lusa ya di Banjar Kangin Kau
Itu di daerah Denpasar ada orang bapak-bapak tuh di setiap Banjar, mereka itu masuk bawa sarimi, bawa susu gitu ya kan. Nah, terus dia ngeluarin kayak apa buku-buku gitu ya kan. Nah terus katanya si Desa Ngayanwidi itu ini Yesus juga katanya gitu. Memang ada itu, kalau misalnya saya bisa on cam saya tunjukin suratnya, saya ambil loh. Berapa anggota Oh, ya? pecalang udah ngejar dia tuh, udah ngusir tuh. Oh. Iya. Diikat di pohon aja itu, Bang. Ikat di pohon. Saya kalau pikir-pikir ngeliatin Tuhannya dia, ini bukan menghujat tapi real nyata ya. Coba lihat di Shopee, Tuhannya dijual loh. Beda sama Tuhan kami ya kan. Ide sang yang Iya. gagah loh. Lihat itu di film Mahabharata, ganteng-ganteng kan dewa kami daripada dewa dia ya kan. Nggak pakai baju, bukan menghujat loh, tapi real nyata loh. Ya kan? Betul, sesuai dengan patungnya kan gitu. Iya, itu ada yang 30.000, ada yang berapa ribu. Ini kami bukan menghina karena mereka yang duluan yang masuk ke wilayah kami dengan menyebarkan seperti itu, dan nama Tuhan kami dipakai. Itu saya sebagai orang Bali nggak terima, jujur aja. Iya. Ya kami pun demikian, terlalu sabar sampai mereka seenak perut. Malah mereka lebih nyaman memakai nama Tuhan kami daripada sembahan mereka. Iya, makanya kan kalau gini nggak usah gini lah ya, demi umat beragama gitu ya, biar akur gitu. Kenapa orang yang sudah punya keyakinan dicari lagi gitu loh. Kan andai kan nanti kalau misalnya dia berubah atau gimana, kan dari dirinya sendiri, kenapa untuk ngajak-ngajak gitu ya kan. Betul, benar. Kita sapa tamu kita dulu, Bang. Halo Chat. Halo, Halo. Bang. Iya, dari Kristen. Saya Islam, Bang. Boleh bertanya, Bang? Islam. Coba syahadat dulu. Ya. Syahadat, Bang. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, Udah, Bang? iya. Iya, gimana? Saya udah ini, Bang. Saya udah terlanjur makan babi. Gimana itu cara membersihkannya? Itu apa itu yang dibaca tadi, Bang? Persaksian, Bang. Persaksian kalau dia Muslim. Oh, kalau Muslim. Iya, tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bertobat, Dek. Bertobat. Kenapa bisa makan babi? Karena pergaulan, Bang. Iya, bertobat. Itu salah satu cara mereka kan. Bang, babi enak, Bang. Bang, babi enak, Bang. Iya. Kami makan kok, Bang. Ya, cuman di Islam dilarang, Bang. Dilarang kalau di Islam. Oh, ya beda keyakinan. Juga, Bang. Iya. Gimana? Karena udah sering juga saya makan gitu. Iya, makanya kalau memang benar-benar Islam jangan dimakan lagi. Oh. Karena itu haram bagi umat Islam. Cara membersihkannya gimana itu, Bang? Ya, bertobat aja. Bertobat. Bang, enak babi tuh, Bang. 1 kilo murah loh di Bali. Berapa 1 kilo? Lumayan, kalau sapi kan sampai 130 ya. Kalau di Bali 80. Enak, 1 Bang. kilonya berapa, Bang, babinya? 80, murah babi. Murah, Bang. Enggak, ini cuman saran aja buat yang di sebelah ya, yang istilahnya ngasih sarimi. Jangan lagi pernah masuk ke Bali ya. Soalnya sudah jaringannya buruk. Teman-teman, jaringan saya error. Soalnya di Bali sudah ya, pecalang-pecalang udah pada nyagain tuh. Kalau misalnya nanti ada apa-apa, nanti masa yang turun, kasihan lo nanti ya. Gitu loh. Diikat aja di pohon, Bang. Diikat, disalib kayak Tuhannya gitu. Kemarin karena kami kan masih ingat hukum, Bang. Nggak boleh kan gini, nganiaya sembarangan gitu, Bang.
ya kan. Iya. Nah kalau lagi sekali itu kan sudah, sekarang kan adat yang main adat kan. Kalau misalnya lagi sekali ya mau dibakar aja bang, nggak peduli. Kalau saya sih jangan dibakar, dibuat jadi mainan aja, di apa, ala-ala disalib gitu, terus itu dipiralin. Siapa suruh bagi-bagi brosur kepada orang yang sudah punya agama? Iya kalau dari segi hukum dia sudah salah ya bang. Ya Pak. Salah. Salah. Kami kan sudah ada keyakinan gitu kan. Salah. Dan hati-hati kalau kita salah langkah, itu bisa dijebak sama mereka. Karena kami juga dulu pernah didatangin misionaris, dibagi-bagikan baju kaos kepada kami. Setelah baju itu kami bakar karena kami takut jangan-jangan ada virus gitu kan ya. Maka kami bakar baju itu yang dikasih sama mereka. Aku yang dilaporkan. Katanya aku yang penistaan karena membakar bajunya. Lah, kamu yang datang kasih ke tempat kita kok. Selama ini saya nonton Bapak, kalau Bapak tentang menjelasin tentang apa surat-surat, apa itu surat-surat suci atau apa itu kan berdasarkan data ya Pak ya. Iya betul. Nah kalau misalnya yang dari sebelah itu kenapa kalau ditanya tentang keyakinan itu padahal mereka itu orang pintar ya, sekolahnya tinggi-tinggi. Kenapa kalau masalah keyakinan kok bodoh ya Pak ya? Nah sampai Tuhannya aja dipalsukan loh. Oh ya? Loh, Tuhan saya dipakai kok namanya? Iya benar juga, betul. Iya kan? Iya betul. Ini real nyata kalau misalnya saya bisa on cam ini ya kan, saya tunjukin loh, saya buka ini ada suratnya dia, ada bacaannya Ide Sang Yang Widi loh. Oh iya? Katanya Yesus, Ide Sang Yang Widi itu menjelma jadi Yesus katanya. Memang kurang ajar berarti. Sang Yang Widi Andekan di negara Konoha di sana di Jepang atau di Thailand gitu ya, Doraemon ngetop, mungkin Tuhannya dia jadi Doraemon juga ya Pak ya, mungkin kayak gitu ya. Jadi iya, karena memang banyak dia dapetin. Itu sudah ada buktinya di 1 Filipi 1:18, 1 Korintus 9. Memang harus kayak gitu. Kenapa gitu ya Pak ya? Dengan cara menipu itu dia bakal dapetin orang gitu atau gimana gitu. Iya, itu dalilnya gitu. Katanya Pak, katanya dengar-dengar sih banyak yang cerita kalau misalnya maling ayam atau membunuh itu bayar 15.000 tiap minggu per puluhan, itu hilang katanya dosanya. Enak banget ya Pak jadi orang dia Pak ya. Kalau itu saya no comment. Kalau di Indo nggak ada Pak, tanggung sendiri. Misalnya kita berbuat nih ibarat karma ya Pak ya. Saya mencuri, saya bakalan nanti dihukum gitu loh. Nanti pas bukan orang lain. Iya, pas kita kan diaben nih, dibakar matinya ya kan. Masuk ke alam apa itu ya kan. Nah, kalau saya kan nirwana. Alam nirwana gitu ya kan. Tapi kalau di agama sebelah nebus dosa aja hilang katanya Pak. Benar nggak sih? Enak banget agamanya kayak gitu ya Pak, bisa beli-beli. Yang penting kita kaya raya mau ngapain aja bisa ya kayak gitu ya. Kan sudah ada yang kalau itu. Kan sudah ada yang nebus Pak. Jadi gampang aja dia mau berbuat apa. Iya. Bisa jadi. Kok saya ini mic-nya dimati-matiin. Kita kasih kesempatan Saudara Ari Senja, semangat malam. Iya, selamat malam Bang Julma. Malam Bang, malam. Dari Kristen, Protestan. Musiknya kencang kali Bang. Musiknya itu bisa dikecilin. Bukan di sini itu Bang, di sebelah. Ribut musiknya Bang. Banyak teman-teman kita yang live di YouTube soalnya. Di sebelah itu Bang, di sebelah. Bisa cari tempat aman nggak Bang? Bisa cari tempat aman nggak yang nggak ini?
Gak ada lagi tempatnya bang, karena pas di posisi rumah kita, kebetulan di depan rumah kita melakukan acara kondangan. Oh. Iya, iya. Bang. Oke. Nanti aja Bang ya kalau sudah tidak ada musik. Soalnya ribut. Ribut Bang, ya suara musiknya gitu. Siap. Itu hitungan akal logika loh. Jadi lebih baik sembah ibunya gitu ya. Iya kan ibunya yang ngelahirin Pak. Iya benar juga. Nanti misalnya Betul. misalnya dia punya sepupu atau misan atau saudara, ya istilahnya yang cara Bali ini nyamuk. Jadi keluarga Tuhan semua ya Pak. Iya betul. Keluarga Misalnya Tuhan. nih Pak Ibu Maria ya, Ibu Maria. Enak saya sembah Ibu Maria karena lebih lahirnya lebih dulu ya Pak ya daripada anaknya ya Pak. Iya. Benar nggak Tapi sih, Pak? mereka mengatakan ini Bang. Mereka mengatakan lebih tua Yesus daripada Maria, lebih tua anak daripada ibunya katanya. Itu mungkin karena diinin sama Pak Pendeta, dibisik-bisikin kali ya Pak ya. Bodoh dia sebenarnya tuh, nggak bermain akal loh. Kalau dewa kami satu Pak, tunggal, nggak ada duanya. Ide sang widi satu gitu. Cuman apa yang seperti gini, cuman apa namanya kayak Dewa Krishna, Brahmana, itu tuh hanya sebuah utusan gitu loh. Mereka utusan doang berarti ya? Iya. Kalau Tuhan satu tunggal yang Maha Esa gitu. Beda kan Sang sama Hyang Widi. beda sama yang di sebelah kan, ada mamanya ya kan, ada bapak angkat misalnya kayak gitu ya. Saya daripada nyembah anaknya ya kan, daripada nyembah anaknya mending saya nyembah bapaknya atau ibunya ya kan. Misalnya seperti itu hitungan akal sehat loh. Iya betul Ya kan? Masa betul. Tuhan punya misan, punya ini, punya tetangga Tuhan semua itu. Jadinya mereka itu gimana ya Pak ya, kalau satu kampung. istilahnya, satu kampung Tuhan semua itu kan. Teman-temannya Yesus juga punya Tuhan. Iya. Ya kan? Iya, dia punya bapaknya Yesus apa namanya Pak? Pak siapa namanya itu ya kan? Daud. Iya, itu Bapak Tuhan juga. Kalau ngikutin Yesus mereka itu ya kan. Kenapa nggak mamanya yang disembah gitu loh? Iya betul. Opungnya aja sekalian kan? Iya. Lagi kalau di Shopee, di apa tuh murah-murah loh. Gini. Tapi saya orang bukan keyakinan itu Pak. Ada yang 30.000 dapat diskon lagi, COD lagi, kadang ada yang nggak bayar. Kemarin anak saya ya Pak. Anak saya bersihin pila di Nusa Dua ya kan, ada patung salib itu dipakai itu sama anak saya bilang jangan gitu kan, tamunya udah keluar nih, tamu dari Jerman gitu, jadi patungnya itu kan jatuh, dikasih popok, kasihan ya Pak, nggak pakai baju apa kayak begitu ya Tuhannya ya, dipakein baju, dipakein boneka, lucu loh Pak. Iya. Jadi itu masih gencar nggak itu yang bagi-bagikan brosur? Ya lagi sekali masuk nih, pokoknya seluruh gini maupun dari luar daerah Bali, hati-hati, cuman peringatan aja ya. Kalau kemarin ya harap apa ya, disabarin dulu maksudnya gini. Kan sudah ada pemberitahuan gitu kan dari desa adat kan, dari lingkungan gitu. Kalau lagi sekali dia berbuat gitu ya kami nggak main-main Pak, nggak istilahnya nggak dibawa ke kantor polisi dulu. Ya kita jadi itulah apa namanya, latihan gitu ya kan. Jadi latihan. Iya, jadi latihan dulu ya, kasih megere atau apa gitu ya kan. Oh megere, iya. Juga ternyata.
Ada juga. Abang kita ini dibawa lari sama misionaris. Mbak Guru. Waalaikumsalam. Dari mana bang? Sehat-sehat ya, Bang Zuma. Alhamdulillah sehat-sehat. Saya asli dari Purwokerto. Saya itu Oh iya bang. pengen naik, Alhamdulillah. jadi alhamdulillah saya jadi iman saya lebih dalam lah setelah saya pernah sekilas dengar. Alhamdulillah. Ini jaringan saya benar-benar nggak bagus teman-teman. Jaringan di sini Starlinknya lagi kurang ini. Starlink lagi kurang bersahabat. Mana dia setnya? Starlinknya ya. Silakan teman-teman, silakan ajukan permintaan. Ya, diskusi baik kita. Tidak usah menghujat, please. Saya mohon jangan menghujat. Tidak akan pernah bisa menambah kebenaran agamamu dengan menghujat. Ya, sedangkan kamu baik-baik aja, tetap aja kayak gitu. Agama yang tidak pernah diajarkan Yesus, gitu. Apalagi kalian menghujat. Baik-baik aja tidak akan pernah membuat kami jatuh cinta. Apalagi dengan kayak gitu. Itu loh. Kita di sini itu hanya untuk menyampaikan kebenaran itu aja. Halo, assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada yang mau saya sampaikan Ya, Bang. banyak di sela-sela ini, boleh ya? Boleh. Terhubung kurang lebih ya Boleh. 20 hari ke depan lah persiapan untuk Idul Kurban. Kita kan sebagai umat Islam itu Siap. sunnah, ya sampai sunnah muakkad lah. Bagi yang mampu ya wajib untuk berkurban. Kurban kita adalah hewan. Ya, kurban kita adalah hewan. Untuk itu saya ajak semua kaum muslimin muslimat yang ingin berkurban dipusatkan di Bolagi, Sulawesi Selatan, Rumah Hobbit yang dikomandoi langsung oleh Bang Juma. Silakan hubungi kami yang ingin berkurban. Baik patungan, sapi maupun kambing atau domba. Jadi domba sama sapi, bukan yang lain yang kita kurbankan. Teman-teman yang ingin berkorban silakan hubungi kami di sini. Terima kasih. Saya dibawa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau minta ita ki Bang Andi? Dendre pana ita ki? Macai apa sih? Siapa ya? Halo semangat. Gitu bos sewe. Halo semangat malam. Apa selesai lo kayak. Halo Bang, semangat malam. Tidak salah kan? Selamatnya tidak salah. Enggak. Kenapa emang? Coba ulang lagi. Semangat malam. Ucapan apa Dari ini? mana Bang? Selamat atau ucapan semangat? Semangat Bang, semangat. Karena saya lihat wajah abang ini enggak semangat. Kayak orang mau mati besok. Kayak orang mau meninggal dunia. Belum apa-apa sudah menyudutkan, sudah sepertinya sudah, pokoknya ya begitu saya tahu. Lanjut. Loh, Anda kan bertanya, jadi saya jawab. Saya bilang semangat. Ya, karena begitu bla bla begitu. Oke, lanjut. Bagaimana Bang? Iya, dijawab dong. Semangat malam. Versinya dari awal tuh sudah terbaca, saya sudah terbaca semuanya. Dijawab Bagaimana? dong. Semangat malam. Dijawab dong. Semangat malam abang. Anda sendiri tidak, Anda semangat tidak? Anda tuh cuma tahu sebut saja semangat malam, tapi dengan Semangat sendiri malam. saya belum tahu semangat atau tidak begitu. Anda semangat? Anda semangat atau Justru tidak? karena saya melihat abang ini ciri-ciri yang kayak orang mau meninggal besok pagi, makanya saya minta semangat. Mantap. Gitu abangku.
Ya, Karena kedengarannya mukanya itu tidak semangat kayak orang banyak utang. mulus. Ucapan itu mulus, halus, kedengaran itu memang menyedihkan, namun menusuk. Ya. Iya, Bang. Jadi tahu. Iya, kedengaran Saya itu. mendoakan abang ini. Semangat Ngomong malam, itu, bibir abang. itu mau ucap apa saja bisa. Namun hati itu, apakah yang bilang semangat itu benar-benar diucapkan semangat? Apa tahu saya begitu. Iyalah, Bang. Benar, Bang. Saya akui. Saya memberikan Ini energi. belum abang buka masker. Kalau abang buka masker lalu dengan senyuman abang kelihatan Oke, saya kita bisa masuk tahu. materi. Sekarang cuma Oke. bola mata yang Kita saya bisa lihat. diskusi tentang tema. Bisa diskusi tentang tema ini. Bisa buka Apakah masker? salib itu sandiwara? Bisa buka masker? Nggak bisa, Bang. Kenapa? Napas Anda sesak. Anda sudah mau mati. Ini Yang sehat merasa Anda dia. saya. Ini- Anda bilang saya seperti Iya, orang iya. ini. Tapi Anda sendiri, Anda tidak sadar loh bicara dari tadi. Saya itu mau buka topi bisa loh. Iya kan? Tapi Anda kok tutup masker buka begitu. baju? Hah? Buka baju bisa juga? Buka baju bisa? Kalau bisa, terkecuali Anda buka masker. Bukalah masker. Buka Anda baju bisa? ngomong, Anda tahu bicara tapi tidak bisa berpikir loh begitu. Anda sendiri kok ngomong apa ini? Kan begitu logikanya. Bisa bahas. Ini kebanyakan makan babi nih. Aduh. Kebanyakan makan babi nih abang. Kenapa dikasih mute ketika orang bicara? Malu. Kalau saya bicara kamu malu, kamu kasih mute. Begitu. Ini tema mau dibahas bang, tema salib apakah sandiwara gitu. Kamu bisa buka Masuk mulut ke tema. tidak? Saya tidak bisa, saya tidak tahu kalau kamu bisa buka mulut atau tidak ini. Tertutup masalahnya. Kita bahas tema abang. Hah? Kita bahas tema tuh, salib apakah sandiwara? Ke tema bang, ke tema di tema. Temanya bang, tema. Temanya abangku, kita ke tema bang. Kita ke tema abang ini. Topo nguruk. Ke tema bang, tema ini ada temanya bang. Tema, kita ke tema bang. Kita ke tema aja bahas. Ngapain so intelek gitu? Tema, kita ke tema ini ada tema tuh, judulnya tuh. Salib apakah sandiwara? Gitu. Jawab. Buka mic-nya, mic-nya. Mic-nya ketutup kumis. Mic-nya abang ketutup kumis, bang. Oi! Buka mic-nya, mic-nya dibuka. Mic, buka mic. Makanya jangan dikasih mati loh bang. Jangan asal-asal kasih mati, sengaja kasih mati apa. Makanya kita bahas tema.
Judul. Oh, kalau tema tidak dibahas kasih mati mic begitu. Iya, ngapain abang cemote di sini? Ketahuan supaya orang jangan dengar apa yang dibicarakan saya begitu. Aduh, ketahuan. Aduh, malu aku malu pada semut merah. Begitu. Ya kan? Masuk ke temanya boleh? Si mau kau datang besok. Kita mau bahas tema abang. Abang malah bahas yang lain gitu loh. Gimana itu abang ini? Malu kamu malu pada kumis tebal yang tak pernah dicuci. Kumis banyak kutunya. Oh, jeleknya jaringanku. Ngelek. Ngelek kan ya teman-teman ya. Malu kamu malu pada yang berbaris di dinding. Mampus. Halo, semangat malam yang Oten yang mana? Halo. Terpencet bang. Tolong turunkan bang. Iya. Silakan. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sama Bang Juma, kepencet juga. Iya, silakan. Halo Bang Bojes. Baik, abang. Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaf aku bang. Iya. Siap. Walaf bang, walaf. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Silakan. Ada yang ingin disampaikan lagi, teman-teman yang lain? Nggak ada bang, turunkan aja bang. Jadi detik. Oke. Baik. Saudara Antrakol. Selamat malam. Malam juga. Antrakol Kristen abang? Iya, saya Kristen. Silakan buka kamera, kita diskusi bertiga sama Bang Kiko. Ayo. Selamat malam Bang Juma. Malam juga Bung. Ganteng aja. Apa kabar saudaraku? Baik. Masya Allah. Saya nggak minta abang buka masker, buka hatimu. Bukalah hatimu. Jangan kau nodai. Sih, mantap. Luar biasa. Apa urusan masker? Iya. Tertutup ini ya, tertutup. Mic-nya bang, mic-nya. Tertutup mic-nya. Oh. Gak ada urusan masker sama diskusi. Naik diskusi, ikuti aturan. Salib apakah sandiwara? No. Itu langsung dijawab aja kan gitu bang ya. Betul. Menurut kita no, katakan no. Ditanya Benar. wajar, jawab jangan menurut pikiran, menurut dalil. Kiko turun, udah disuruh turun saya, udah turunin aja bang. Bapak mau disuruh turun. Sungguh aneh tapi nyata Tuhan disalib. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Gak apa-apa orang berpendapat. Tolong ada yang bilang aku turun biar diturunin Bang Juma sekalian. Kiko orang baik, bukan saya ngomong ya. Jadi saya mau jawab, salib apakah sandiwara? No abangku. Siap. Saya mau menerangkan sesuai dengan kaidah kepercayaan saya sebagai orang Boleh. Silakan bang, silakan. Nah,
bagi kami salib itu simbol tertinggi kasih Allah untuk penebusan dosa, Bang. Saya tatap dulu ke langit supaya saya tidak salah jawab. Nanti ditertawain seluruh umat Kristen yang mendengarkan kita. Iya. Salib bagi kami, Bang, menurut kepercayaan keimanan kami, simbol tertinggi kasih Allah untuk penebusan dosa dan kemenangan atas kematian itu, Bang. Yang ditandai dengan pengorbanan Yesus Kristus. Itu garis besarnya abangku, Bang Juma yang terhormat. Siap. Ini baik. Ya baik, orang kalau ke rumah sakit ya agak korse. Itu, Bang, jawaban singkatnya garis besarnya, Bang. Oke. Data itu data, Bang. Data Ya. itu. Oke, abangku. Jadi kenapa tema ini muncul? Oke, Bang, silakan. Iya, karena saya membaca dalil, kalau di Al-Quran saya kan udah jelas bahwa yang disalib itu adalah orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Nabi Isa. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Lalu kalau saya melihat Al-Quranul Karim, inni mutawaffik, sesungguhnya Nabi Isa, aku mengangkatmu, warafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Aku mengambil dan mengangkatmu dan aku bersihkan engkau dari orang-orang yang tidak percaya kepadamu. Makanya diangkat karena orang-orang yang ingin menyalib Nabi Isa waktu itu adalah orang-orang yang tidak percaya. Lalu lahirlah keadaan di mana kami sebagai apologet berjumpa dengan saudara-saudara kami Kristen yang mengusung salib ini sebagai jalan keselamatan. Lalu kami belajar, saudara kami Kristen ini mendapatkan pelajaran dari mana? Oh, ternyata kitabnya namanya Bible. Kami beli buku-buku itu, kami belajarin. Nah, setelah kami belajar dengan seksama terkait dengan Bible dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kami melakukan pendekatan akal. Nah, pada endingnya terkait dengan penyaliban ini, ada satu bab di dalam kitab Matius, khususnya Matius 23, dari data 13 sampai data 36, Yesus itu begitu gencarnya mengecam, mengutuk, ya, memaki, memarahi, menekankan, memutuskan, memberikan ultimatum tegas kepada orang-orang Farisi. Dan apa kata Yesus? Penuhilah takaran nenek moyangmu. Sebab, wahai engkau keturunan ular-ular, bagaimana mungkin kalian akan meluputkan diri kalian dari neraka? Loh, ada apa rupanya? Yesus menjelaskan, sebab aku mengutus nabi-nabi, mengutus ahli Taurat, mengutus orang bijaksana, tetapi kalian membunuh, kalian menyalibnya. Maka sekarang ini kamu harus menanggung. Sesungguhnya semua ini akan ditanggungkan atas angkatan jahat ini. Di data 32-nya, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Jadi kalau Yesus mengecam bahwa orang-orang Farisi ahli Taurat itu harus menanggung akibat pertumpahan darah yang terjadi terhadap orang benar, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria. Lalu bagaimana mungkin Yesus yang mengecam mereka sebagai keturunan para penyalib orang benar adalah orang neraka, lalu bisa menyelamatkan orang di luar Yahudi, di luar orang Farisi, dengan dia juga orang benar disalib? Maka saya katakan, kok ini jadi apa ini? Ada orang menyalib orang-orang benar, dikatai oleh Yesus sebagai ular beludak. Keturunannya Yesus katakan sebagai keturunan ular beludak yang akan menggenapi angkatan jahat, yaitu mereka tidak akan lepas dari hukuman neraka. Itu satu kondisi di mana Yesus mengkhotbahkan itu dalam Matius 23. Akan tetapi beberapa tahun kemudian muncul sebuah sekte di luar Yahudi
justru mengusung penyaliban ini sebagai simbol keselamatan. Di mana yang mereka katakan adalah Yesus sebagai korbannya di sana. Lah, Yesus malah mengecam keturunan para penyalib dengan mengatakan engkau tidak akan mungkin lepas dari neraka. Karena kenapa? Karena kau telah menumpahkan darah orang benar, nabi, ahli Torah, dan juga orang-orang bijaksana. Jadi kalau Yesus mengecam mereka keturunan para penyalib sebagai penghuni neraka, lalu bagaimana kesinambungannya? Yesus yang mengecam itu tiba-tiba juga disalib, lalu akibat penyalibannya justru tidak sesuai dengan kecaman Yesus. Justru selamat orang-orang ternyata ketika menyalibkan orang benar. Atau jangan-jangan Bang, atau jangan-jangan justru dengan hadirnya konsep penyaliban dari Kristen itu adalah penggenapan dari buah angkatan jahat. Itu loh. Karena saya susah untuk menemukan adanya kesinambungan antara kecaman Yesus dengan pola yang dijual atau yang dijajakan saudara kami Kristen hari ini. Silakan. Saya tanya Bang Juma, menurut yang Abang pelajari, apakah orang Farisi suka atau taat sama Yesus? Ajaran Yesus katakanlah. Farisi loh. Lah kita sepakat di sana. Sepakat di sana. Iya. Saya membenarkan itu. Iya. Lalu mereka menyalib Yesus. Ya, justru karena mereka tidak suka, tidak menginginkan, bahkan sangat membenci ajaran itu. Makanya ajaran itu bukan buat orang Yahudi yang si tegak tengkuk itu Bang. Kamilah salah satunya. Tapi kami mengimani, mempercayai kitab Taurat yang pertama itu harus sejalan dan berkesinambungan untuk perjanjian baru. Nah kalau dipaksakan, kalau penyaliban Yesus buat orang Farisi yang memang nggak diterima ajaran itu Bang. Kita sepakat di sana. Orang-orang Farisi tidak percaya Yesus karena ia mengancam otoritas agama yang pada saat itu ajaran itu ada. Mereka tersaingi, mereka tertandingi, merasa terganggu. Secara posisi sosial pun dibuat seolah-olah sudah terancam, gaduh seperti itu Bang. Menentang penafsiran, takut atas hukum Taurat. Menurut orang Farisi seperti itu Bang. Dan menyematkan teguran keras kemunafikan mereka. Yesus dianggap melanggar loh tradisi-tradisi sahabat aturan ritual yang ada pada saat itu. Mereka tidak suka. Jadi ajaran Kristus itu bagi orang yang menerima. Tidak dipaksakan buat orang Yahudi. Kan kalau Abang bilang, kan Yesus datang untuk orang Yahudi. Orang merasa nggak terima ajaran itu. Apalagi ahli Taurat, orang-orang Farisi. Buat apa ahli tapi pelaksanaannya, tata laksananya tidak ada. Nol. Gitu Bang. Mereka tidak terima ajaran Yesus Bang. Saya sepakat sama Abang. Ngapain dipertahankan untuk orang yang keras seperti itu? Maka Yesus lahir. Jelek ya jaringan saya ya. Maka Yesuslah ajaran suara Yesus bagus tuh. Kenapa sterlingnya ya? Bagus kok Bang. Bagus. Mau bagus. Justru dianggap ancaman otoritas. Begitu Bang. Melanggar tradisi sahabat dan aturan ritual serta dianggap menyelamatkan dirinya dan dengan Allah. Makanya orang Yahudi nggak menerima ajaran itu. Akhirnya ajaran ini buat siapa sih? Buat orang-orang. Kemana Bang Juma lari?
yakini mempercayai ajaran, yang mau mengikuti ajaran ini. Iya. Terus, di mana salahnya? Aku udah sepakat dengan pemikiran Bang Juma. Kalau orang Farisi ahli Taurat tidak suka dengan ajaran itu, apalagi sama Yesus, maka disalib. Itu Bang. Oke, baik. Apakah kita sama-sama pada kesimpulan bahwa orang Farisi ini adalah orang yang sudah ditentukan masuk neraka, Bang? Gini ya, kalau ini jangan bicara apa namanya. Bukan pemikiran saya. Kita kan belajar ya. Belajar itu bukan satu tema, satu rangkaian, bukan satu kesatuan secara holistik. Kita udah baca itu berkali-kali. Bukan berarti sudah kita menyimpulkan sesuatu. Kalau abang bertanya itu, tidak ada kompetensi saya untuk menjawab itu. Hanya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu itu masuk neraka atau tidak. Bang Juma bisa pastikan mereka masuk neraka? Abang sendiri, saya tidak heran, sangat heran kalau berkata memastikan orang Farisi itu masuk neraka. Tuhanlah yang tahu itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu itu. Sekalipun mereka tidak menerima ajaran itu, Bang. Masa kita manusia menjadi jas atas orang lain? Bisakah kira-kira Bang Juma secara akal sehat? Bahkan Tuhan melarang, janganlah kamu hakim atas orang lain. Ngelek ya, Bang? Iya, ngelek. Jadi saya berbicara berdasarkan dalil. Kalau Al-Quran jelas mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Jelas di neraka jahanam. Nah, Yesus juga mengatakan begitu. Yesus sendiri yang mengatakan orang Farisi itu adalah orang yang tidak akan mungkin luput dari neraka jahanam. Itu Yesus yang menjelaskan, bukan saya. Makanya saya katakan tadi Matius 23, bagaimana Yesus mengecam orang-orang Farisi sebagai penghuni neraka. Bagaimana mungkin kamu bisa meluputkan dirimu dari neraka? Hai kamu ular-ular, hai kaum keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kalian bisa meluputkan diri kalian dari neraka? Gak bisa, kata Yesus. Sebab katanya, aku mengutus nabi-nabi, aku mengutus orang-orang bijaksana dan ahli Taurat, tetapi separuh kalian bunuh, separuh kalian salibkan. Nah, itu ucapan Yesus tuh. Supaya kamu menanggung akibat tumpahan darah yang dilakoni oleh nenek moyang mereka. Jadi sebenarnya bukan Adam yang mewariskan dosa. Yang mewariskan dosa itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat yang mewariskan dosa kepada keturunannya. Dan itu Yesus benar-benar katakan di dalam pengakuan dia. Bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan dirimu dari api neraka? Kamu harus menanggung akibat pertumpahan darah orang benar. Mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak bereknya yang kamu bunuh. Itu kata Yesus. Berarti orang-orang Farisi ini harus menggenapi apa yang Yesus sampaikan dan apa yang Tuhan sampaikan kepada Yesus, bahwa orang-orang Farisi ahli Taurat ini mereka harus menanggung akibat daripada dosa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka terdahulu. Jadi Adam tidak mewariskan dosa, yang mewariskan dosa itu angkatan jahat. Nah, di mana titik permasalahannya hari ini? Titik permasalahannya hari ini adalah orang Farisi tidak, setelah tahu itu, tidak ingin masuk neraka sendiri. Maka mereka membuat sekte baru di mana pengikutnya juga menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada mereka. Dan itu fakta real. Sehingga supaya bisa menjerat orang, maka Yesuslah yang diceritakan sebagai penebus dosa. Padahal penyaliban itu bukan penebus dosa. Penyaliban itu menyebabkan pelaku dan keturunannya menjadi orang neraka. Itu faktanya, Bang. Makanya sekarang ini sandiwara ini, tapi tidak disadari oleh teman-teman kami Kristen. Contoh, Bang.
Saya mengutip perkataan Paulus sendiri yang saya paham betul, hanya orang-orang yang terpelajar di Kristen yang paham ini. Di dalam surat Paulus di 1 Timotius 2 nomor 14 nomor 15, apa kata Paulus di sana? Lagi pula Adam bukan Adam yang tergoda dari iblis. Lagi pula bukan Adam yang digoda oleh iblis, yang tergoda oleh iblis, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Nomor 15-nya apa dikatakan Paulus? Tetapi perempuan itu akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun di dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaannya. Berarti tidak ada dosa waris oleh Adam dan istrinya. Kata Paulus, yang mewariskan dosa itu adalah angkatan jahat. Kenapa saya mengatakan angkatan jahat yang mewariskan dosa? Karena Yesus yang mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau memperbaiki, engkau membangun makam nabi-nabi yang dibunuh oleh kakek kalian, maka penuhilah takaran itu, wahai ular-ular, wahai keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu bisa meluputkan diri kalian dari api neraka? Sebab separuh dari orang-orang yang aku utus, nabi-nabi yang aku utus, kamu bunuh dan kamu salibkan, supaya kamu menanggung akibat pertumpahan darah mulai dari Habel sampai Zakaria anak bereknya. Maka mereka adalah penggenapan. Yesus datang menggenapi apa itu? Nubuatan-nubuatan yang ada di perjanjian lama. Menggenapi bahwa dia datang menjelaskan kalau angkatan jahat akan menanggung risiko neraka jahanam. Nah sekarang permasalahannya adalah Paulus ini orang mana? Orang Farisi. Berarti dia termasuk orang yang menjadi keturunan dari orang yang harus menggenapi itu. Paulus tidak ingin masuk neraka seorang diri, maka dia membangun sekte baru di mana Yesus menubuatkan sekte yang dibangunnya dengan mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Torah, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah kau jadikan pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jelas kok itu? Jadi Paulus sebagai orang Farisi yang sudah menggenapi neraka untuk dia dan nenek moyangnya, tidak ingin masuk neraka seorang diri, maka dia menjerat orang di luar untuk menjadi pengikutnya agar masuk ke neraka bersama-sama. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Matius 23 nomor 15. Makanya Bang mohon maaf, makanya Yesus mengatakan ketika dia berkhotbah terakhir di tengah-tengah mereka, apa kata Yesus? Dia katakan gini, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. 1. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi, sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Itu adalah hukuman bagi mereka. Hukuman. Mereka tidak akan melihat Yesus lagi. Dan perkampungan mereka akan menjadi sepi, akan ditinggalkan menjadi sunyi. Sejak Yesus diangkat ke langit sampai hari ini, perkampungan raja-raja Daud, Raja Salomo dan seterusnya itu menjadi kampung yang sepi, malah menjadi tempat pertumpahan darah sampai hari ini. Jadi ucapan Yesus itu tidak meleset. Itu fakta, itu real. Seperti itu abangku, silakan. Baik bang, tadi pertanyaan abang itu, apakah orang Farisi masuk neraka, kan gitu kan? Maksud Bang Juma secara keseluruhan atau hanya orang-orang Farisi yang tidak menaati ajaran Yesus? Kan harus kita pisah dulu bang. Nah, ini pertanyaan bagus. Bukan keseluruhan bang. Bukan. Itu kenapa? Bisa. Karena abang tadi nggak pisah. Nah, lanjut, Bang. kata Petrus, kalau mau selamat harus meninggalkan konsep yang diajarkan oleh orang Farisi. Coba Anda baca di KPR 2 nomor 36, 37 sampai nomor 40. Kalau kamu ingin selamat ketika yang kau salib itu,
dijadikan menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi untukmu, dan kamu ingin bertobat dari sana, apa kata Petrus? Baca nomor 40. Maka bertobatlah dan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Apa maksudnya tuh? Tinggalkan keadaan di mana nenek moyangmu dan keturunannya itu menjadi orang neraka. Tinggalkan itu. Artinya apa? Jangan kau ikuti ajaran orang Farisi. Jelas kok. Terurai kok itu di situ. Khotbah Petrus yang mengatakan itu. Khotbah Petrus, bukan saya. Bang, ntar. Ada yang suruh aku salto sebentar ya, salto. Katanya kami udah janji. Mereka sarankan kalau ketemu Bang Juma harus salto karena kata mereka kita CS, tapi harus disuruh salto. Ya salto dulu Bang, udah janji. Kurang ajar juga ini netizen kok disuruh salto. Beneran salto ini? Beneran. Ya Allah ya Karim. Tapi aku celana itu udah di komen Bang. Tadi kan aku live. Bang, aku menghormati ya Bang. Kita teman Bang. Iya, silakan. Ya salto aja ya. Allahu Akbar. Iya. Siap ya. Oh, mantap sekali, mantap. Oh. Kayak perguruan Black Panther juga rupanya. Allahu Akbar. Mantap, luar biasa. Saltonya bagus. Kalah. Wiro Sableng kalah. Udah janji kan. Iya. Di rumah kecil disuruh salto sama Bang Juma, sumbang apa? Hadiahkan gitu. Allah. Umur saya udah 50 Bang. Bang Juma berapa umur? Maaf, agak melenceng sedikit. Sedikit lagi saya 47 abangku. Masih muda Bang ya? Ya masih muda. 75, 78 ke atas baru tua. Kalau kalau enggak, maksud saya usia 75 tahun ke atas itu baru tergolong tua Bang. Oke. Abang menerangkan versi Alkitab ini apa gimana? Masalah usia. lanjut. Makanya Abang jangan terlalu pintar, semua dikuasai isi Alkitab Al-Quran. Enggak juga Bang. Kenapa setiap Bang statementnya saya respect? Karena saya baca Bang, walaupun saya memang nggak pintar untuk menjabarkan sedemikian Bang Juma menerangkan. Tapi jangan Bang Juma tuh meyakini ketika orang Kristen itu nggak bisa Abang untuk menyelaraskan pikiran dan pendapat narasi Abang itu, jangan paksakan jadi mumat dia Bang, nggak bisa salto juga kan? Sampai di mana tadi pembahasan kita Bang? Nggak ada suara. Jaringan saya nggak bagus. Saya nggak bagus, Abang. Iya benar. Saya pakai Starlink. Saya lagi di gunung ini, lagi di gunung. Oh, saya lihat background belakang itu agak bagus saya lihat. Berbeda maksud saya. Ternyata. Iya, kami di gunung, Kak. Okay. Lagi di gunung nih, Bang. Oke Bang. Tuh, kata teman-teman Bang, kapan terbang ke tempat Bang Juma? Kalau beliau mau transfer ongkos saya terbang hari ini juga. Kata mereka. Saya lakukan, saya bilang. Pasar Butung. Pasar Butung tempat penjualan grosir. Abang Pasar Butung di Sulawesi apa itu Bang? Di Makassar. Kita sering pusat grosir. Jadi bahas barang kita apa? Sahadat Bang Niko katanya, keren Bang Niko menghormati orang. Apa hidup ini kalau nggak bisa menghormati orang? Tiba-tiba kesurupan naik ke atas, ngapain coba? Mau ngapain? Iya benar Bang, benar. Betul. Nggak bisa. Kalau
Berdebat itu hal biasa. Nggak berbeda pun pendapat biasa. Tapi kita berusaha sejuk. Iya. Betul. Benar. Saya tahu Bang Juma, begitu kesurupan datang masih dikasih toleransi, masih diberikan waktu untuk dia sadar. Tapi kalau nggak sadar-sadar, keluarlah macan itu kan. Itu kalau dibahas ya tema, dibahas tema lah seperti itu. Sekarang kita jadi lari ke salto, jadi gimana nih kemana tadi urusan? Kita sambut tamu kita. Halo Bang Rabas Kocu. Halo. Halo, Pak. Assalamualaikum. Saya Muslim. Kepenjet Oh iya, Pak. Siap Bang. Ya. Siap. Aja Pak. Makasih ya Bang ya. Salam Iya, kenal Bang. dari Medan nih, Siap. Medan. Oke, Horas Medan. Horas Medan, Horas. Horas. Maju. Kenapa abang bilang salib itu sandiwara Bang? Coba. Bagaimana abang, seorang abang yang saya anggap itu ya, yang punya pemahaman atas keilmuan dua kitab ini, katakanlah tidak sempurna gitu Bang ya, tapi adalah